Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara membangun relasi yang saling mendukung dalam hidup kita. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang sehat dapat mengurangi stres serta meningkatkan kesehatan mental kita secara keseluruhan. Membangun relasi atau pertemanan yang saling mendukung atau bahkan dengan memiliki satu hubungan yang mendukung saja sangat baik untuk kesehatan mental kita. Berikut ini beberapa kunci yang dapat membantu kita membangun hubungan dengan orang yang mendukung kita dan mempertahankan hubungan tersebut. Yang pertama, berelasi dengan orang baru. Hal ini membutuhkan usaha, tetapi membangun lingkaran pertemanan suportif mampu membawa perubahan yang besar dalam cara kita menangani stres dan kehidupan. Semakin banyak relasi yang kita miliki dalam hidup, maka semakin besar pula kemungkinan untuk memiliki hubungan yang suportif. Berelasi dengan orang baru sangat bermanfaat. Sebab dengan demikian kita dapat menambah orang baru di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, meluangkan waktu untuk bersosialisasi. Mengumpulkan waktu untuk mempertahankan dan memperluas lingkaran sosial kita bisa menjadi sulit untuk dilakukan. Tetapi meskipun jadwal kita sudah penuh akan kegiatan lain, ada baiknya jika kita meluangkan sedikit waktu untuk bersosialisasi. Kuncinya adalah belajar bagaimana mengatur waktu kita. Teknik manajemen waktu yang efektif juga dapat membantu kita mengingat kapan waktu yang tepat untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan teman-teman kita. Bersosialisasi dengan teman lama adalah sesuatu yang dapat memperkuat ikatan kita dengan mereka. Yang ketiga, bersikap tegas atau asertif. Orang sering menganggap ketegasan sebagai membela diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain mempermainkan kita. Meskipun ini ada benarnya, namun ketegasan juga merupakan cara alternatif dari agresivitas. Perbedaannya adalah dengan ketegasan. Kita tidak harus memenuhi kebutuhan kita dengan mengorbankan kebutuhan orang lain. Mengembangkan keterampilan ketegasan dapat membantu kita memperkuat hubungan, membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi bertahan lama, dan membuka jalur komunikasi. Yang keempat, mendengarkan orang lain. Jika kita mengalami hari yang berat, terkadang kita hanya perlu menuangkan perasaan itu kepada teman yang kita percaya untuk meringankan perasaan kita. Merasa didengarkan dan dipahami oleh seseorang dapat membawa dampak yang baik pada kita. Jangan lupa bahwa teman kita membutuhkan dukungan yang sama pula. Berikut ini beberapa hal yang perlu diingat saat teman membicarakan hal-hal yang membuat mereka stres atau kesal. Tanyakan bagaimana perasaannya dan dengarkan ceritanya. Renungkan kembali apa yang kita dengar sehingga mereka tahu kita benar-benar mengerti. Alih-alih selalu mencoba untuk mengalihkan percakapan kembali ke pengalaman kita, fokuskan pertanyaan pada mereka dan perasaan mereka. Ketika teman sedang membicarakan masalah mereka, sebaiknya kita tidak membandingkannya dengan masalah kita. Perhatikan tanpa memikirkan apa yang kita katakan selanjutnya. Lalu percayai intuisi kita. Ketika kita berada di sekitar orang-orang tertentu, perhatikanlah bagaimana perasaan kita. Jika kita merasa hangat atau nyaman dengan orang tersebut, intuisi kita mungkin memberi lampu hijau bahwa orang ini memang baik. Namun, jika pertemuan kita dengan seseorang meninggalkan perasaan cemas, lelah, atau seperti ada sesuatu yang salah tetapi kita tidak dapat menjelaskannya, itu berarti intuisi kita mungkin memberitahu bahwa tidak ada gunanya lagi bagi kita untuk melanjutkan hubungan dengan orang tersebut. Jika kita memperhatikan dan bertindak berdasarkan sinyal yang dikirimkan oleh intuisi kita akan memiliki lingkaran sosial yang lebih sehat dan hubungan yang lebih kuat.
Berikut ini beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri. Apakah percakapan mengalir dengan mudah atau apakah itu dipaksakan? Apakah kita merasa mereka benar-benar memahami, menerima, dan mendukung kita? Apakah kita merasa lebih baik atau lebih buruk tentang diri kita sendiri saat bersama mereka? Apakah kita membuat mereka merasa berenergi atau lesu? Apakah kita memasukkan mereka dalam hidup kita untuk kualitas positif yang mereka miliki, atau hanya untuk memiliki lebih banyak orang dalam hidup kita? Yang terakhir, mampu melepaskan orang lain dari kehidupan kita. Tidak semua orang cocok dengan kita. Jika ada seseorang yang sepertinya tidak cocok dengan kita, tidak apa-apa untuk melupakan hubungan itu atau membiarkannya memudar. Bahkan jika kita dan orang tersebut sudah memiliki hubungan yang lama, tidak apa-apa untuk memutuskan hubungan tersebut. Itu tidak berarti ada sesuatu yang salah dengan hubungan tersebut. Jika seseorang yang membuat kita merasa buruk tentang diri sendiri, mungkin inilah saat yang tepat untuk melepaskannya. Jika kita ingin mempertahankan mereka dalam hidup kita dengan cara yang tepat, tidak apa-apa juga. Namun akan lebih baik jika kita mengingat agar tidak mengandalkan mereka untuk mendapatkan dukungan. Hanya kita yang tahu apakah hubungan itu layak dipertahankan atau tidak. Tetapi penting untuk memiliki beberapa orang yang dapat kita andalkan untuk mendapatkan dukungan dalam kehidupan ini. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat membangun relasi yang saling mendukung. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single